Kami wartakan, penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit KUR-KUPEDES pada BRI Unit Mapasaile, Kabupaten Pangkep tahun 2018 sampai 2021. Kasipenkum Kejati Sulsel, Sutarmi, memaparkan bahwa tersangka pada tahun 2018 hingga 2021, pada BRI Unit Mapasaile Kabupaten Pangkep, tersangka FF, selaku mantri menerima pengajuan kredit sejumlah debitur, dengan menggunakan atas nama orang lain. Kelima tersangka itu, adalah inisial FF, H, MS, SM, dan S, dilakukan penahanan rutan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni tahun 2023, yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Kelas 1 Makassar, bahwa pada kurun waktu tahun 2018 hingga 2021, tersangka FF selaku mantri, telah memprakarsai 52 debitur, yang diajukan oleh para calo, yakni tersangka H, MS, SM dan tersangka S. Sebagaimana laporan tim investigasi audit BRI Unit Mapasaile, tahun 2023, korupsi dinilai kerugiannya sebesar Rp1.558.658.846. Setelah para saksi ditetapkan sebagai tersangka, kemudian kepada para tersangka, dilakukan pemeriksaan kesehatan guna mengetahui, tersangka dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan COVID. Pada hari ini, Senin tanggal 22 Mei 2023, penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menaikkan status 5 orang saksi, yakni 2 berjenis kelamin laki-laki dan 3 orang berjenis kelamin wanita atau perempuan, menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit KUR atau yang dikenal dengan KUPEDES pada BRI Unit Mapasaile Kabupaten Pangkep, Mapasaile ya, kalau di sini bilang ya, Mapasaile Kabupaten Pangkep tahun 2018 sampai dengan 2021. Dengan nama-nama tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka dengan inisial FF selaku mantri pada BRI Unit Mapasaile. Yang kedua, tersangka dengan inisial H dari swastanya selaku calo. Yang ketiga, tersangka dengan inisial MS dari pihak swasta juga selaku calo juga. Kemudian untuk yang keempat, tersangka dengan inisial SM sama dari pihak swasta juga selaku calo juga. Jadi banyak calo-calo di dalam perkara ini. Dan yang terakhir, yang tersangka kelima dengan inisial S masih selaku calo juga dari pihak swastanya. Kemudian berdasarkan surat penetapan tersangka, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan nomor 128, 133, 134, 135, 136 garis miring P.4.FD.1 FD1 05/2002 tanggal 22 Mei 2022 bersama tersangka S. Dan yang lainnya tadi ya, tersangka FF, tersangka H, tersangka MS, tersangka NF, SM, dan tersangka S seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Bahwa tersangka FF bersama-sama dengan tersangka H, tersangka MS, tersangka SM, dan tersangka S ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Setelah para saksi ditetapkan sebagai tersangka, kemudian kepada para tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti biasanya menjadikan standar operasional prosedur. Para tersangka ini terlakukan pemeriksaan kesehatan, kita panggil dokter dan nyata-nyata mereka sehat, kemudian juga terbebas dari COVID-19. Selanjutnya, penahanan terhadap para tersangka dengan inisial FF. Nah, sidang rencana ditunda minggu depan, hari Senin itu tanggal berapa ya? Senin depan. Dengan agenda
Senin depan. Jawaban resepsi Kamis. Oh, jawaban terhadap resepsi Kamis. di Kamis. Nah, itu agendanya jawaban terhadap resepsi. Ya. Nah, nanti kita lihat kapan setelah jawaban resepsi itu, kemudian tentunya hakim akan menyatakan dalam putusan selanjutnya. Seperti itu. Jadi hakim menolak Menolak permohonan penangguhan. alasannya apa sampai dan tahu? Ya. Ya, nanti kalau alasan nanti tanya ke majelis hakim. Oh, siap. Saya hanya Siapa menyampaikan yang mengajukan Pak Asmi? dari para terdakwa. Sidang Dua-dua. online ya, kenapa sidang online karena sehat-sehat tuh? Ya, itu kan hak prerogatif dari majelis. Kita ini hanya mengikuti proses persidangan yang sedang. Oke. Tadi. Demikian kami wartakan, Rudi Gemulia, dari Makassar, melaporkan.